Ya pemirsa, Anda kembali di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih dengan Bapak Firman dan Pak Iqbal. Saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, jika kita mengacu kepada penjelasan dari Pak Iqbal bagaimana kondisi di Arab Saudi saat ini, sebenarnya sudah ada kelonggaran di sana karena sudah tidak ada kewajiban untuk menunjukkan hasil PCR maupun penggunaan masker. Menurut Anda sendiri, apakah kebijakan dengan pembatasan usia ini cukup adil, rasional di masa transisi pandemi menuju endemi ini? Ya, Mbak Gesman, betul sebagaimana disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, bahwasanya Saudi Arabia sudah melonggarkan penuh kegiatan umroh dari prokes penanggulangan COVID yang hanya disyaratkan aja cuma tinggal menggunakan masker pada tempat-tempat tertutup. Sedangkan kegiatan ibadah sudah bisa dilakukan secara bebas, bahkan tidak ada batas usia baik minimal atau maksimal. Bahkan terakhir bulan Ramadan kemarin, jamaah-jamaah yang berangkat dalam usia bayi pun 1 tahun atau kurang berapa bulan pun sudah bisa dapat menaikkan ibadah umroh. Ini memang berbeda ketika pelaksana ibadah haji, dan kami berharap sebagaimana yang kita dengar bahwasanya Saudi Arabia berlandasan kebijakannya pada hifzun nafsi, yaitu menjaga keselamatan, kesehatan semua jamaah, dan kami bisa meyakini bahwasanya apa yang diambil oleh Saudi Arabia ini untuk memastikan, karena mereka belum pernah melakukan uji coba. Perlu dipahami Mbak Gesman, pelaksanaan ibadah haji ada berbeda sedikit dengan pelaksanaan ibadah umroh. Pelaksanaan ibadah umroh itu bisa dilaksanakan secara bergantian. Pelaksananya makanya ada jadwal untuk masuk raudhah, kemudian ada jadwal untuk melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Sedangkan haji, semua kegiatannya dilakukan di satu tempat dengan satu waktu. Dan total kuota saat ini sebanyak 1 juta. Jadi pemerintah Saudi perlu sangat hati-hati karena haji berbeda dengan umroh. Ya, untuk itu saya berharap dan kami menyatakan prihatin sekali dengan batas saat ini, dan kita berharap semuanya bisa memahami dan bisa berlapang dada bahwasanya apa yang diambil kebijakan batasan usia ini adalah demi keselamatan dan kenyamanan semua jamaah dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah kalau seandainya kita semuanya, khusus untuk jamaah yang berkesempatan berangkat haji pada tahun ini, sebanyak 100.051 jamaah baik haji reguler dan haji khusus, untuk bisa sama-sama kita mendisiplinkan diri kita mengikuti semua prokes ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kesuksesan kita dalam menyelesaikan ibadah haji pada tahun ini, insya Allah akan berbuah, tahun depan haji akan kembali normal dengan jumlah saya yakin bahkan mungkin ditambah. Karena setelah 2 tahun kita tidak menunaikan ibadah haji, tentu antrian semakin panjang. Indonesia termasuk salah satu negara yang antrian terpanjang di dunia. Beberapa daerah di Indonesia termasuk diantaranya adalah Sulawesi Selatan dan Aceh, bahkan antriannya mendekati usia 40 tahun menunggu untuk antrian. Nah, untuk itu kami juga di awal-awal ketika kita mencoba untuk membangun mitigasi pelaksanaan ibadah haji yang pantas ketika kuota terbatas, sebetulnya kami asosiasi bersama pemerintah, Kementerian Agama berpikir bahkan kita ingin memprioritaskan jamaah yang usia lanjut sebetulnya Mbak Gesman. Namun kebijakan sudah diambil oleh pemerintah Saudi Arabia dan mereka adalah tuan rumah, kita harus mengikuti ketentuan tersebut dengan perasaan lapang. Dan semoga ikhlas dan lapang hati kita bagian daripada kemampuan ibadah kita. Ya, amin. Ya, saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi Pak Firman menjelaskan bahwa seharusnya dari pemerintah Arab Saudi melakukan percobaan karena ada perbedaan pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, untuk pelaksanaan ibadah sendiri saat ini, Bapak yang melihat di lapangan seperti apa? Apakah ada perbedaan sebelum pandemi atau setelah pandemi pada saat ini? Seperti apa? Ya, untuk saat ini memang sekarang sudah mengarah ke bebas normal kembali seperti tahun 2019. Memang kita harus karakter dari kerajaan Saudi Arabia ini. Kita tahu awal-awal umroh ini sangat ketat, dibatasi semua, dari mulai umur, dari mulai persyaratan, PCR, karantina, semua dibatasi. Itu berjalan sekitar 2-3 bulan. Nah, sekarang umroh sudah bebas, sudah sangat-sangat kondusif, sangat-sangat normal, hampir dikatakan normal seperti 2019. Nah, maka kita berharap haji pun ini, kesuksesan haji tahun ini menentukan haji tahun 2023. Ya, kita berharap haji tahun ini semuanya sukses, lancar. Karena saya yakin 2023 nanti itu akan bebas sebebas-bebasnya. Sebagaimana dikatakan Pak Firman tadi, betul akan ditambah kalau sekarang sukses. Nah, ini sekarang PR untuk kita semua, baik dari asosiasi, swasta, KBIHU,
kemudian dari pemerintah, ini harus betul-betul menyiapkan haji 2022 ini sebaik mungkin untuk nanti 2023 ini selancar mungkin dibuka kuota. Karena saya sudah mendengar ya bagaimana keluhan masyarakat di bawah yang antriannya sudah sangat panjang, kemudian sudah sangat tua. Kita prioritaskan ke depan ya, yang tua-tua ini bisa berangkat sehingga sangat membantu untuk mengurai antrian yang lanjut usia ini. Kita tahu ya begitu banyak ya jemaah haji Indonesia yang mengantri untuk umur lanjut usia ini. Dengan adanya kebijakan ini sangat membebani. Namun kita harus sangat bersabar. Saya yakin 2022 ini semua sudah bebas sebebas-bebasnya dari segi kuota, dari segi prokes, dari segi umur, dari segi aturan, sehingga semua bisa merasakan ibadah haji dengan nyaman, aman, dan sehat. Ya, baik. Lalu dengan peraturan vaksin sendiri di Mekah, penetapannya seperti apa, Pak Iqbal? Kalau vaksinasi di Mekah sekarang sudah hampir jarang ya. Awal-awal kita harus pakai aplikasi Tawakal. Nah, sekarang sudah hampir bebas gitu. Masuk ke tempat umum semuanya sudah tidak ada lagi seketat seperti awal-awal kan harus booster, harus vaksin. Nah, sekarang ya sudah sangat kondusif untuk di umroh dan untuk kegiatan lain. Tinggal ini persoalannya di haji. Ya, sekarang karena sudah ketentuan, sudah 4 Juni sudah mulai berhaji, ya kita harus bersabar semua untuk jemaah haji yang di atas 65 tahun, ini bersabar menunggu tahun depan, harus tetap sehat, insya Allah tahun depan semuanya aman dan lancar. Amin. Kita berharap memang ke depannya ini semua aman dan lancar, peraturan juga kembali semana sedia kalanya. Dan terakhir saya ingin bertanya kepada Pak Firman. Pak Firman, ini beberapa calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya untuk berangkat haji, namun karena ada keterbatasan umur, ini seperti apa kebijakan yang dilakukan dengan dana tersebut? Ya, intinya bahwasanya haji pada tahun 2022 ini hanya 45% dari kuota normal. Ada 55% jamaah yang telah lunas dan seharusnya kita berangkat bersama namun diberangkatkan pada tahun depan. Nah, kita berharap bahwasanya, bukan kita berharap, dan ini adalah komitmen dari Kementerian Agama ya, kepada jemaah yang tertunda tersebut, mereka tetap akan menjadi prioritas pertama diberangkatkan pada tahun depan. Begitu juga kalau seandainya kuota normal, berarti sebagian daripada jumlah sekitar 45% selanjutnya adalah jamaah yang sudah menunggu. Dan proses pendaftaran ibadah haji, kemudian keberangkatan, kemudian penentuan siapa yang akan berangkat segala macam, sekarang sudah rapi sekali melalui aplikasi sistem Siskohat. Insya Allah semuanya semuanya dalam antrian, tidak ada satupun akan melangkah yang lainnya kecuali dengan ketentuan-ketentuan atau akibat halangan-halangan. Ya, baik Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri, dan Bapak Iqbal Muhajir, Ketua Umum Aspurindo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Sukses dan sehat selalu.